UMKM kembali kami menyapa Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Basnas Republik Indonesia dalam acara rutin kita yaitu UMKM kelas online. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini kita selalu mengangkat tema-tema yang sangat up to date dan tentunya sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Bapak Ibu sekalian, Sobat UMKM, semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini usaha Bapak Ibu sekalian diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya dibukakan rezeki yang luas dan berkah. Nah, Bapak Ibu sekalian, UMKM kelas kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat tema mengenai teknik pengolahan frozen food yang terstandar oleh BPOM. Tentu saat ini usaha olahan frozen food sedang booming ya Bapak Ibu sekalian, Sobat UMKM. Karena di masa PSBB ini, di mana para ibu rumah tangga ini suka sekali menyetok bahan-bahan frozen food, makanan-makanan frozen food, sehingga usaha ini semakin menjamur dan tentunya semakin banyak diminati. Namun kita sebagai pelaku UMKM, apakah sudah memproduksi frozen food yang memang higienis, baik dan tepat secara standar produksi yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini temanya sangat menarik. Kita akan membahas pengolahan frozen food standar BPOM yang akan langsung dibawakan oleh Kepala Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Sedang, yaitu Ibu Yeni Oktaviani. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bergabung dengan Ibu Yeni Oktaviani selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, Sobat UMKM, saya ingin mengingatkan sebelum kita memulai, ini saya lihat sudah banyak sekali yang hadir di streaming YouTube Basnas TV. Saya meminta sejenak Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mensubscribe terlebih dahulu channel kesayangan kita ini, Basnas TV, karena telah memberikan banyak materi-materi bermanfaat ya gitu, sehingga kami semakin semangat gitu, semakin semangat untuk memberikan materi-materi terbaik buat Bapak Ibu sekalian, Sobat UMKM. Saya berikan waktu 3 detik ya Bapak Ibu sebelum kita memulai acara. Yuk sama-sama kita subscribe channel YouTube Basnas TV ini, oke? Sama-sama kita mulai. 1, 2, 3, oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah mensubscribe channel YouTube Basnas TV ini. Juga jangan lupa like dan nyalakan loncengnya, karena setiap kegiatan yang Basnas TV tayangkan tentunya akan memberikan banyak manfaat. Oke, saya ingin menyapa dulu kepada Ibu Yeni. Assalamualaikum Ibu, sudah hadir, sudah tersambung ya. Iya, waalaikumsalam Pak Naban. Oke, Ibu terima kasih telah berkenan hadir pada acara UMKM kelas kami pada pagi hari ini. Temanya sangat ditunggu-tunggu Ibu oleh para pelaku usaha, khususnya di bidang frozen food, karena memang lagi booming usaha frozen food ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan Ibu Yeni. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Sedang, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Beliau adalah lulusan S2 Magister IPB Teknik Pangan. Tentunya selain dari kapasitas keilmuan dan beliau amanah yang diberikan kepada beliau ini sebagai Kepala Subdirektorat, tentu akan banyak memberikan materi-materi yang berguna buat kita semua. Tanpa panjang lebar lagi, Bu Yeni, mohon izin saya persilakan untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Nabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin kembali lagi saya perkenalkan diri saya Yeni Oktaviani. Di tempat saya sudah bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan sejak tahun 2006 dan ditempatkan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Jadi
apa yang saya lakukan di Badan POM adalah menerima registrasi dari produk pangan olahan yang akan dijual ke masyarakat. Nah, pada saat ini saya diberi tugas nih untuk menginformasikan apa sih frozen food itu, sedikit teori mengenai apa itu produk pangan beku, terutama pangan olahan, terus persyaratannya seperti apa, kemudian bagaimana cara meregistrasikannya ke Badan POM supaya produk Bapak dan Ibu yang diproduksi memang aman, bermutu, dan bergizi. Jadi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin saya langsung saja ya dengan presentasinya. Silakan Ibu. Ya, silakan. Sebentar, saya siapkan. Oke. Sudah terlihat? Sedang proses, Ibu. Sedang proses. Oke. Sudah terlihatkah? Oke. Sebentar, Ibu. Mungkin masih loading ya. Iya. Oke. Nah, ini kita sudah banyak. Oke, Ibu, sudah tampil. Sudah tampil, oke. Ya. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan membawakan mengenai apa sih pengolahan pangan beku dan bagaimana tata cara pendaftaran izin edar pangan olahan. Nah, outline-nya saya akan bicara apa itu frozen food atau pangan beku, bagaimana pengolahannya, kemudian tata caranya, dan sedikit penutup. Nah, frozen foods atau pangan beku ini adalah ya pasti makanan yang kita dibekukan prosesnya. Tujuannya apa pembekuan ini? Untuk proses mengawetkan, sehingga makanan itu siap dimakan. Jadi kalau makanan dimasak itu kan hanya bertahan sebentar, tapi dengan proses pembekuan maka makanan bisa kita awetkan hingga berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Nah, sebenarnya frozen food ini, pangan beku ini tidak perlu menggunakan pengawet karena produknya bisa beku tahan lama, tetapi bisa juga menggunakan pengawet tergantung dari karakteristik produknya. Nah, prinsipnya seperti apa? Pembekuan itu kan mengubah air yang ada dalam makanan itu yang tersisa airnya menjadi es, sehingga es ini akan menghambat pertumbuhan dari sebagian besar bakteri yang menyebabkan kebusukan. Jadi ketika makanan kemudian dimasak, maka akan tumbuh bakteri, terjadilah pembusukan. Nah, untuk proses pembekuan, maka es ini yang akan menghambat bakteri untuk bakteri penyebab kebusukan untuk tumbuh. Nah, bagaimana dengan bahan pengawet? Nah, pada umumnya memang tidak membutuhkan bahan pengawet karena tadi ketika produknya diatur ke suhu temperatur beku, maka akan menahan laju pembusukan dari pertumbuhan mikrobiologi. Tetapi, apakah boleh produk saya menggunakan pengawet? Boleh, ada peraturannya yang memperbolehkan penggunaan pengawet pada produk-produk beku. Tetapi memang diatur, ada untuk produk jenis tertentu yang menggunakan pengawet, apa saja, nanti kita bahas. Kemudian untuk tipe pangan beku, sebenarnya ada dua tipe pangan beku kita mengenal di masyarakat. Ada yang disebut pangan yang ready to cook. Jadi pangan yang mentah atau setengah matang, di mana nanti konsumen harus melakukan pengolahan kembali untuk bisa dimasak. Nah, asal pangan ini bisa berasal dari hewan atau dari tumbuhan. Kita bicaranya ready to cook biasanya untuk frozen food yang ini. Kemudian ada juga yang sudah diolah matang, kemudian baru dibekukan. Nah, itu disebut dengan ready to eat. Nah, untuk frozen ready yang to cook foods itu makanan dari produsen kita yang menghasilkan, misalnya makanan bekunya itu tidak perlu dimasak hingga matang sempurna. Jadi bisa dalam kondisi mentah, kemudian bisa dimasak setengah matang, kemudian dibekukan. Di konsumen nanti ini akan harus dimasak kembali atau dilakukan pemanasan kembali. Contohnya seperti apa untuk frozen ready to cook foods ini? Itu seperti filet ikan mentah beku, kemudian daging ayam mentah beku seperti karkas. Nah, itu nanti kan diperlukan pengolahan kembali dari produsen, hanya dipotong-potong kemudian dibekukan, dibekukan, tetapi nanti konsumen harus melakukan pengolahan untuk memasak makanannya. Nah, untuk frozen pre-cook yang setengah matang ini, produknya emang dimasak dulu. Namun hanya bertujuan untuk merubah tekstur atau penampakan menjadi suatu pangan yang diolah. Jadi produknya istilahnya kami nyebutnya setengah matang. Belum setengah matang atau masih kategori mentah. Nah, tetap di konsumen
tetap harus dilakukan pemasakan kembali. Contohnya apa? Chicken nugget, ebi fry, tempura. Nah, itu masuk produk beku yang sudah diolah setengah matang, tetapi kemudian diolah kembali oleh konsumen. Nah, frozen ready to eat ini adalah produk-produk yang siap makan, sudah matang sempurna. Nah, kapan dibilang sudah matang sempurna? Itu jika ketika produsen atau Bapak dan Ibu UMKM memasak, itu minimal suhu pusat produknya atau core temperaturnya ada 70 derajat Celcius selama 2 menit atau ekivalennya. Maksudnya ekivalen bisa saja suhunya lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi harus standarnya minimal 70 derajat Celcius selama 2 menit itu sudah dinyatakan kategorinya matang sempurna. Nah, termasuk ready to reheat. Berarti dipanaskan kembali. Jadi sebenarnya produk ini sudah matang, kemudian dibekukan, nanti dicairkan, bisa sebenarnya langsung dimasak. Tetapi kan lebih enak kalau dipanaskan kembali. Nah, ini contoh-contohnya ya ini seperti lauk-lauk yang sudah siap makan, dibekukan, itu masuk dalam kategori ini. Kita masuk ke teknik pengolahan pangan bekunya. Nah, prinsip dasar apa secara ilmu teknologi pangannya itu proses pembekuan, berarti yang kita lihat pada suhu rendahnya. Prinsip dasar pengolahan itu adalah menghambat pertumbuhan mikroba. Kecuali mikroba yang sifatnya psikofilik atau yang tahan pada suhu dingin. Jadi ada mikroba yang tahan suhu dingin, ada yang mikroba tahan suhu panas, itu beragam. Tetapi ini kita menghambat pertumbuhan mikroba yang di luar dari mikroba psikofilik. Sel bakteri itu kan mengandung air, sel bakteri yang untuk terjadinya pembusukan dari makanan sehingga airnya ini dibekukan sehingga dapat merusak selnya sehingga bakterinya menjadi mati dan tidak menyebabkan pembusukan. Selain terhadap faktor mikrobiologinya, secara kimiawi pada proses dari bahan makannya itu juga menghambat reaksi-reaksi enzimatis dan kimiawi, sehingga kesadaran dari produk yang beku ini tetap terjaga. Nah, ketika kita bicara suhu, maka kita dalam istilah pangan ada yang dikenal dengan temperatur danger zone, jadi zona suhu bahaya. Ketika kita bicara suhu yang bahaya di mana mikroba atau bakteri itu tumbuh dengan nyaman, berkembang, itu ada pada suhu di antara 4,4 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang sangat nyaman untuk bakteri pembusuk atau bakteri atau mikroba lain yang beresiko terhadap keamanan pangannya untuk tumbuh dan berkembang. Nah, oleh karena itu, ketika masuk proses pembekuan, kita berharap ada pembekuan dari produk pangannya itu sehingga semua mikroorganisme atau bakteri tidak dapat tumbuh bahkan mati. Jadi proses pembekuan itu menjadi sangat penting untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan proses selama penyimpanan atau selama distribusi juga menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga suhunya sehingga bakteri ini tidak tumbuh dan berkembang gitu. Nah, tadi kembali lagi prinsipnya sel bakteri itu air, kemudian ketika pembekuan airnya berubah menjadi es dan kemudian sel bakterinya menjadi pecah dan bakterinya menjadi mati. Itu harapan dari proses pembekuan. Nah, untuk proses pembekuannya bagaimana prosesnya? Ada tipe pembekuan yang dua tipe pembekuan atau tipe freezing. Yang pertama dibekukan secara cepat dan ada yang dibekukan secara lambat. Semua mekanisme kedua ini sangat tergantung dari mesin yang digunakan atau alat yang digunakan untuk membekukan. Kalau quick freezing ini suhunya mencapai minus 25 sampai minus 196 derajat Celcius. Jadi memang sangat beku sekali, cepat, dan pembukaannya hanya dari kisaran 3 menit hingga beberapa jam tergantung dari produknya. Tetapi memang untuk yang quick freezing ini karena dia cepat, maka butuh biaya investasi yang tinggi untuk mesinnya, untuk alatnya. Tetapi kelebihannya apa? Kristal es yang terbentuk kecil. Jadi ketika di bahan pangan itu ada es-esnya, ketika esnya dibekukan itu dengan cepat, dia akan terbentuk kristal es yang kecil sehingga dia lebih tidak menyebabkan kerusakan dari pangannya. Teksturnya menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian pertumbuhan mikrobanya sudah pasti otomatis lebih cepat berhenti dan tidak terjadi perubahan tekstur dan warna karena tadi kristal es yang terbentuk kecil. Nah, untuk yang tipe slow freezing itu suhunya di kisaran minus 12 sampai minus 24.
dan memerlukan waktu yang sedikit lebih lama untuk membekukan produk pangannya, itu sekitaran dari 4 sampai 72 jamnya. Nah, kekurangannya memang kristal es yang terbentuk itu besar. Jadi kalau kristal es yang terbentuk besar, maka ketika dia dicairkan, kan sudah merusak tekstur pangannya. Nah, terjadi perubahan tekstur dan kerusakan produk. Jadi kalau misalnya di es krim agak berbeda, mungkin kalau Bapak dan Ibu bisa lihat ketika membuat es krim. Ada yang membuat es krimnya di misalnya yang kita di rumah di kulkas. Nah, itu akan terasa tidak lembut. Nah, itu karena kalau di kulkas rumah itu freezer di rumah itu masuk ke slow freezing, dia akan membentuk kristal es yang besar, seperti itu. Nah, tapi untuk slow freezing ini biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena memang investasi alatnya menggunakan freezer yang biasa kita kenal. Nah, untuk UMKM memang kita bisa menggunakan flat freezer, yaitu freezer-freezer di rumah untuk pembekuan cepat yang harganya juga terjangkau. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang freezer atau kulkas es batu untuk proses pembekuan dari produk pangan yang Bapak Ibu produksi. Nah, kemudian jika ternyata Bapak dan Ibu berkembang, kemudian punya modal untuk mengembangkan pembekuannya lagi, kita Bapak dan Ibu bisa menggunakan kontak plate freezer. Jadi freezer yang lebih besar, kapasitasnya lebih besar, dan juga alatnya sedikit lebih baik, di mana ada plate-plate pada setiap alatnya itu untuk membekukan dengan produknya, dan kapasitasnya juga lebih besar. Ini membutuhkan biaya yang sedikit lebih besar jika Bapak dan Ibu nanti sudah bisa berkembang usahanya. Nah, bagaimana dengan alur proses produksi? Untuk proses produksi ini sangat tergantung dari produk Bapak dan Ibu. Pasti Bapak dan Ibu UMKM mempunyai resep dari produk pangannya, kemudian cara membuatnya seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa mulai membuat alur proses produksinya. Misalnya dari pertama adalah penerimaan bahan baku atau pembelian bahan baku di pasar. Kemudian pasti dilakukan pemeriksaan bahan, dilakukan pencucian, ini dipastikan bahwa kotoran-kotoran fisik dari bahan baku pangannya itu dibersihkan, kemudian dilakukan penyimpanan. Jika misalnya Bapak dan Ibu membuat nugget ayam misalnya, kan ayamnya pasti tidak langsung habis untuk diproses, maka diperlukan penyimpanan, maka ada namanya istilah penyimpanan bahan baku. Kemudian pasti mulai mengolah, dari bahan bakunya mulai diolah, persiapan awal, kemudian bisa saja dilakukan pemasakan atau cooking. Kemudian ditimbang, biasanya ada yang langsung dibekukan, ada yang dimasukkan dulu ke dalam kemasan. Nah, ini tergantung dari produk Bapak dan Ibu. Mostly kalau UMKM pasti dilakukan penimbangan atau dimasukkan ke dalam kemasan, kemudian dibekukan, baru dilakukan penyimpanan dan pengiriman. Nah, apa yang menjadi hal-hal kritis, titik kritis dari proses produksi ini? Kalau untuk di sini saya hanya fokus kepada masalah pembekuannya. Jadi pastikan pangan itu dimasak dengan sempurna yang tadi mencapai suhu core-nya, core temperaturnya 70 derajat 2 menit itu atau ekuivalennya itu termasak dengan sempurna. Untuk apa? Ini untuk menghilangkan mikroba awal. Istilahnya mikroba nol awalnya itu memang sudah rendah, sehingga pas lagi pembekuan itu sudah dipastikan tidak ada tersisa mikroba-mikroba yang harus mati pada saat pembekuan. Jadi kalau lot awal mikroba awalnya sudah tinggi, maka pas lagi proses pembekuan bisa saja ada mikroba yang masih hidup pas lagi pembekuan. Kemudian pastikan suhu pembekuannya tercapai. Maksud dari suhu pembekuan tercapai bahwa sampai dengan titik terdalamnya suatu produk pangan itu adalah dalam kondisi membeku. Jadi pemastian suhu itu menjadi sangat kritis atau menjadi hal penting yang perlu selalu dipantau oleh produsen atau pengusaha untuk produk bekunya. Kemudian jika ada penyimpanan bahan baku dan penyimpanan produk akhir, dipastikan menggunakan alat yang berbeda atau tempat yang terpisah sehingga tidak terjadi kontaminasi. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya penyimpanan untuk bahan baku dan ada juga penyimpanan untuk bahan yang jadi. Kalau misalnya sangat dihindari terjadi penyimpanan di tempat yang sama untuk yang bahan baku dan bahan produk jadinya, karena tadi kan bahan baku masih belum diolah.
mikrobanya masih banyak, bisa terjadi kontaminasi silang ke produk yang sudah jadinya. Nah, itu sangat dihindari sekali dalam proses pengolahan makanan. Kemudian yang terakhir adalah selama distribusi atau selama penyimpanan, pastikan suhu bekunya itu tidak turun. Karena sekali suhu bekunya turun, jadi terjadi istilahnya pencairan dari produknya, suhunya menurun, maka bisa saja mikrobanya menjadi tumbuh. Yang tadi misalnya tidak mati tetapi dorman, mati tidak, hidup tidak, itu bisa jadi berkembang kembali sehingga menyebabkan kebusukan dari produknya. Nah, ini yang biasanya untuk UMKM perlu menjadi perhatian, karena sayang nanti produknya sudah diolah hanya karena penyimpanannya yang tidak baik, maka produknya menjadi tidak layak untuk dimakan dan akhirnya terbuang gitu. Nah, itu sangat sayang sekali. Jadi kita benar-benar pastikan ada sanitasi dan hygiene-nya terjaga, tidak ada kontaminasi silang, pemasakannya sudah matang, dan pembukuannya juga sudah memenuhi syarat untuk produk tersebut beku. Itu yang menjadi titik-titik kritis bagi UMKM pangan olahan untuk tetap dijaga. Karena produk beku ini juga sangat risky sekali untuk menjadi cepat busuk ketika hanya perkara misalnya penyimpanannya tidak sesuai suhu bekunya. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, bagaimana dengan pengemasannya? Nah, pengemasan makanan beku ini kita harus melihat material dari kemasannya. Pastikan dia harus mampu memiliki integritas kemasan setelah melalui proses penyimpanan. Dimulai dari tadi dikemas, kemudian disimpan beku, proses pembekuannya itu harus cukup kuat, kemudian transportasinya, dan nanti pas lagi kalau di konsumen akan dilakukan pencairan atau thawing dan pemasakan. Jadi itu semua kemasannya harus punya integriti atau integritas kemasan pangan yang memenuhi syarat dari semua itu. Nah, sekarang kan lagi tren juga saat ini makanan beku dipanaskannya menggunakan microwave ya Bapak dan Ibu. Nah, produsen kemasan juga harus bisa memilih mana kemasan yang bisa digunakan untuk proses pemanasan pencairan dari microwave ini. Nah, jenis kemasan yang umumnya digunakan untuk frozen food ini biasanya ada yang disebut vakum plastik packaging. Nah, vakum itu yang biasanya paling banyak digunakan untuk pangan olahan adalah yang berbahan nilon atau bisa juga menggunakan LDPE. Kemudian ada juga thermoforming PP atau PET. Nah, ini biasa thermoforming bisa terbentuk ada proses panas. Untuk UMKM biasanya penggunaan plastik nilon sudah cukup untuk produk beku. Dan juga ada multi-layer plastic packaging, OPP, LDPE itu silakan digunakan. Nah, biasanya juga untuk produk beku ini ada yang divakum. Kalau dia divakum itu sebenarnya lebih menjaga produknya dari pertumbuhan mikroba. Jadi sudah dibekukan, divakum kan tidak ada oksigen untuk pertumbuhan mikrobanya. Nah, ini akan lebih aman untuk produknya sendiri. Oke. Nah, setelah Bapak dan Ibu melakukan proses pembuatan pangannya, terus Bapak dan Ibu sebagai produsen juga harus memastikan bahwa produk yang diproduksinya itu, produk bekunya itu telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizinya. Bagaimana Bapak dan Ibu bahwa produk saya aman? Kita sudah mengeluarkan regulasi peraturan terkait suatu pangan bisa dinyatakan aman jika memenuhi apa. Yang pertama itu memenuhi aspek keamanan. Dilihat dari apa? Pertama adalah kita lihat apakah produk Bapak dan Ibu telah memenuhi cemaran mikrobanya tidak memenuhi batas maksimal dari peraturan yang telah ditetapkan. Cemaran mikroba seperti apa? Kemudian tidak mengandung logam berat yang kalaupun tidak mengandung logam berat atau mengandung tetapi kurang dari batas maksimumnya. Kemudian apakah cemaran kimia lain seperti apakah mengandung benzoapiren atau aflatoksin dan segalanya tergantung dari karakteristik produknya. Dan jika menggunakan bahan tambahan pangan, apakah bahan tambahan pangan yang dipakai seperti misalnya pengawet, pewarna itu tidak melebihi batas maksimumnya. Jadi bahan tambahan pangan bisa digunakan tetapi jumlahnya memang sangat diperhatikan karena bahan tambahan pangan ini adalah bahan kimia ya Bapak dan Ibu. Bahan kimia ditambahkan ke dalam suatu pangan di mana
secara kajian resikonya sudah dipelajari, ada batas maksimum yang tidak menyebabkan resiko kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Jadi ini sangat penting, berapa sih bahan tambahan pangan yang digunakan, boleh nggak bahan tambahan pangan itu digunakan untuk produk saya misalnya, itu menjadi perhatian dari Bapak dan Ibu juga. Kemudian tadi mengenai kemasannya sendiri, bagaimana kemasan saya bisa digunakan untuk produk saya. Nah, bagaimana dengan pemenuhan aspek mutu? Kita bicara ada namanya kategori pangan. Ketika saya memproduksi misalnya chicken nugget ayam, ada karakteristik dasar kategori pangannya. Berapa kandungan daging yang bisa dinyatakan nugget, berapa kadar proteinnya, berapa kadar lemaknya, itu diatur untuk bisa dinyatakan sebagai nugget. Kan bisa saja ada produk misalnya menggunakan ayam yang banyak, kemudian ada yang menggunakan ayamnya sedikit. Nah, untuk fairness dalam penjualan, maka yang kita menetapkan adanya suatu kategori untuk dinyatakan sebagai nugget tuh berapa sih dagingnya, berapa sih proteinnya, supaya bisa yang didapatkan konsumen untuk nugget ini adalah seperti itu adanya. Tidak istilahnya konsumen dikelabui dibilangnya nugget, tetapi misalnya isinya lebih banyak ke tepung gitu, bukan dagingnya atau bukan ayamnya, itu ternyata sangat sedikit sekali. Nah, kita menghindari terjadinya fraud atau pengelabuan terhadap konsumen. Kita atur dalam bentuk kriteria mutu dalam kategori pangan. Nah, kemudian labeling ini juga menjadi sangat penting, karena labeling adalah apa yang ada di kemasan yang menjadi informasi produk dari Bapak dan Ibu. Kami juga mengatur bagaimana labeling dari produk-produk frozen food. Sudah pasti kalau frozen food harus ada informasi, harus disimpan pada suhu berapa. Jadi kalau nanti konsumen salah menyimpannya menjadi busuk, itu kan juga merugikan bagi konsumen. Jadi yang kritikal dalam frozen food ini adalah penyimpanan bekunya harus tetap terjaga, dari mulai produk keluar dari produsen, kemudian selama distribusi, selama display, dan sampai ke konsumen, itu harus benar-benar dijaga suhu bekunya. Kemudian bagaimana dengan pemenuhan aspek gizi? Bapak dan Ibu produsen mempunyai hak untuk memberikan informasi nilai gizi pada labelnya, dan konsumen juga berhak tahu kalau saya mengkonsumsi produk ini, saya akan dapat karbohidrat berapa, energi berapa. Nah, itu tercantum pada informasi nilai gizinya. Nah, tadi hal yang penting adalah kategori pangannya. Bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui produk saya masuk dalam kategori pangan yang mana? Nah, setiap kategori pangan itu ada 16 kategori pangan dari kategori 1 sampai dengan kategori 16. Di kategori 1 itu susu-susuan, kategori 16 itu sudah pangan komposit, misalnya lauk pauk yang tadi dibekukan. Misalnya ada oceng merson yang sudah dibekukan, nah itu masuk ke kategori pangan komposit atau 16. Dari setiap kategori pangan ada beberapa subkategorinya lagi. Nah, kita bisa ambil contoh. Misalnya saya memproduksi sosis daging. Ada di kategori daging, kategori 08 yaitu daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan. Di dalam kategori 8 ini ada subkategori 8.1, 8.2, 8.3, dan seterusnya. Karena sosis daging itu dibuat dari daging yang dihaluskan, maka itu masuk ke dalam kategori 08.3, yaitu produk-produk olahan daging yang dihaluskan. Di dalam kategori 8.3, ini juga ada lagi subnya, ada 831, 832, dan seterusnya. Nah, sosis daging ini ada di subkategori 0832, daging unggas, daging hewan buruan yang dihaluskan dan diolah dengan pelakuan panas. Nah, mengapa Bapak dan Ibu perlu tahu produk saya ada di kategori pangan? Karena beranjak dari kategori pangan ini, nanti ketika untuk cemarannya, jadi tahu, oh untuk produk pangan ini cemaran yang diatur apa, BTP yang diatur apa, selanjutnya itu bisa diketahui. Jadi tadi kita misalnya ambil sosis 08.3. Nah, ketika kita pengen tahu cemaran pangan apa yang dibatasi oleh produk kita bisa lihat di Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan. Di sini diatur kategori pangan 0831
0832, 0833, itu tadi yang 0833 di sosis, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan, diolah dan dibekukan, tidak boleh mengandung ALT, Enterobacteriaceae, Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes dengan batas maksimum seperti yang tercantum, yaitu ALT, angka lempeng total, jumlah total mikroba tidak boleh lebih dari 10 pangkat 6. Kemudian Enterobacteriaceae-nya tidak boleh dari 10 pangkat 2 atau 100. Salmonellanya benar-benar tidak boleh ada hidup di dalam produk pangan tersebut. Staphylococcus aureus hanya maksimal 200. Listeria monocytogenes itu tidak boleh. Nah, dari mikroba-mikroba ini yang benar-benar patogen, jadi kalau misalnya ternyata bakteri itu ada di dalam produk pangan Bapak dan Ibu, itu akan menyebabkan konsumen yang mengkonsumsinya itu akan sakit. Seperti contohnya di Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Listeria monocytogenes. Nah, jenis bakteri-bakteri ini sangat diatur sesuai dengan karakteristik produknya. Jadi bisa saja di sosis ini ada listeria, nanti di produk orang lain tidak ada listeria. Nah, itu memang adalah karakter dari produk pangannya. Nah, ini adalah jenis-jenis bakteri yang diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa menyatakan bahwa produk pangannya aman dari cemaran mikroba. Kemudian selanjutnya dari cemaran logam berat, yaitu Peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2018. Jadi selain ada pertumbuhan mikroba, produk pangannya apakah mengandung logam berat? Nah, logam berat ini apa sih efeknya emang ke konsumen? Logam berat ini jika dalam jumlah maksimal itu biasanya menyebabkan kanker bagi orang yang mengkonsumsi pangan tersebut. Nah, untuk kategori 8 secara utuh sudah diatur bahwa batas maksimum adanya logam berat untuk arsen, PB, Ag, dan CD itu adalah senilai ini. Tidak boleh lebih dari 0,25 mg per kilogram untuk arsen, untuk PB 0,5 mg per kilogram itu adalah maksimal. Jadi bisa saja terdeteksi adanya logam berat ini, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi dari batas maksimum ini. Jadi kalau sudah melebihi, maka itu memberikan resiko bagi yang mengkonsumsinya. Kemudian bagaimana dengan BTP? Tadi misalnya saya contohkan penggunaan bahan tambahan pangan. Mengapa kami sampai mengatur penggunaan bahan tambahan pangan? Karena tadi BTP itu terbuat dari bahan kimia yang dibuat sedemikian rupa untuk memperbaiki penampakan dari pangannya. Misalnya kita ambil contoh untuk asam sorbat sebagai pengawet. Asam sorbat ini tadi misalnya kita ambil sosis ada di kategori 08.3 subkategorinya. Produk-produk daging, olahan daging, hewan buruan yang dihaluskan itu boleh menggunakan asam sorbat maksimum hanya 1000 mg per kilogram sebagai asam sorbat. Atau kalau dikonversi misalnya ke dalam bentuk persennya itu dia hanya boleh dipakai maksimum 0,1% saja. Nah, di sini ada aturannya dari peraturan itu, jenis-jenis BTP apa yang bisa digunakan sesuai dengan kategori pangan dari produk Bapak dan Ibu. Jadi bukan berarti bahwa misalnya Bapak dan Ibu tahu benzoat itu bisa digunakan gimana saja, tidak juga. Jadi ada benzoat itu mengatur di produk pangan yang jenis apa saja yang boleh menggunakan. Tidak berarti pukul rata, oh benzoat bisa saya pakai nanti misalnya di produk minuman, di produk daging, di produk apapun juga itu tidak. Jadi memang ada penggunaan jenis kategori pangannya yang diatur untuk produk tersebut. Nah, kalau misalnya lihat peraturannya terus terang itu tebal. Nah, kita sudah melakukan terobosan, kita bikin programnya, aplikasinya IoCheck BTP yang berbasis Android. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari BTP apa saja sih yang bisa digunakan untuk produk pangan saya melalui IoCheck BTP ini ada di Google Play, bisa di-download. Jadi nanti tinggal di-input, oh saya misalnya sosis gitu, ada di kategori pangan berapa, nanti bisa langsung dikasih tahu yang BTP yang boleh digunakan apa saja, seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu bisa download untuk mengetahui BTP yang bisa digunakan untuk produk dari Bapak dan Ibu yang diproduksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke
tata cara pendaftaran. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan proses produksi, sudah mengetahui oh produk saya cemarannya sudah tidak melebihi, sudah menggunakan BTP yang sesuai dengan produknya, sudah oke lah secara keamanannya, maka Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan pendaftaran izin edar pangan olahan atau registrasinya. Nah, mungkin ini dasar hukum pertama, kenapa sih di Indonesia itu ada izin edar gitu kan? Kita diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Jadi untuk memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar di masyarakat itu memang aman, bermutu, dan bergizi, itu disesuai undang-undangnya diberikan amanah untuk dilakukan registrasi untuk dinilai produk pangannya benar nggak sudah aman. Nah, sesuai undang-undang ini tidak semuanya pangan itu masuk ke Badan POM. Ada pangan segar dan ada pangan olahan. Nah, Badan POM hanya bertanggung jawab diberi amanah untuk pangan olahan. Untuk pangan segar itu amanahnya diberikan kepada Kementerian Pertanian untuk yang produk-produk pangan segar asal tumbuhan dan atau asal hewan yang seperti unggas atau ikan bukan ikan deh, seperti unggas gitu. Nah, untuk yang perikanan itu ada di Kementerian Kelautan, KKP dan Perikanan. Nah, bedanya pangan segar dan pangan olahan, kalau pangan segar ini sudah pasti pangannya belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Istilahnya ini pangannya benar-benar masih dari hasil pertanian dan hanya diproses secara minimal. Apa saja proses minimalnya? Hanya dicuci, kemudian dikupas, dikeringkan, digiling, dipotong, digaramkan, dibekukan, dicampur, pencampuran, pelilinan, atau belansir tanpa penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi di pangan segar tidak boleh ada penggunaan bahan tambahan pangan. Kemudian pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, sehingga sudah berubah bentuk tuh dari yang pangan segarnya sudah diolah menjadi bentuk yang lain pangannya, sudah menjadi chicken nugget, sudah menjadi lauk, oseng mercon, sudah menjadi pempek. Nah, itu masuk ke kategori sebagai pangan olahan. Jadi semua yang diproduksi dalam negeri atau yang dimasukkan dari luar negeri kemudian diperdagangkan dalam kemasan berlabel harus memiliki registrasi atau memiliki izin, baik dari Kementerian Pertanian, KKP, atau Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Nah, pangan olahan sendiri ini diaturnya ada dua. Ada yang kalau industrinya rumah tangga itu masuk di Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan wilayah setempat. Kalau untuk yang sudah industri ke atas itu MD dan ML dari Badan POM. Nah, ini contohnya, misalnya ada pangan segar asal tumbuhan, kurma, kopra, biji lada, yang masih utuh kemudian dikeringkan itu masuknya di Kementerian Pertanian. Kemudian yang asal hewan seperti susu, kambing, kemudian susu sapi, telur, itu masuknya ke Kementerian Pertanian juga. Yang semuanya asal ikan itu masuk ke KKP dan harus memiliki sertifikat kelayakan pengolahan SKP. Kemudian ada pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Nah, yang ada di industri rumah tangga itu tidak semua produk pangan bisa masuk ke industri rumah tangga. Ada aturannya, produk-produk apa saja sih yang boleh masuk ke industri rumah tangga. Nah, itu ada di lampiran Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi PIRT. Nah, rata-rata di produk PIRT hanya memperbolehkan untuk produk-produk yang kering, seperti itu. Nah, kalau dia sudah pembekuan, itu harus masuk ke Badan POM. Jadi produknya walaupun diproduksi istilahnya masih skala industri rumah tangga, tetap karena produknya resiko tinggi yang tadi buku-buku itu harus masuk ke Badan POM untuk proses izin edarnya. Nah, untuk di izin edar pangan olahan Badan POM, ini tadi dasar hukumnya ya, ada lagi selain undang-undang dan peraturan pemerintah, ada peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Di situ diatur bagaimana tata cara untuk registrasinya, untuk pendaftarannya, persyaratannya apa, ada di dalam peraturan tersebut. Nah,
ada yang kita keluarkan pangan-pangan yang tidak wajib untuk memiliki izin edar atau PIRT. Apa saja? Jika produk pangan olahannya itu mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari pada suhu ruang. Jadi kita anggap itu yang masa simpan kurang dari 7 hari pada suhu ruang, itu masuknya adalah produk pangan segar lah istilahnya. Tapi misalnya kemudian tadi ada proses pembukuan, maka itu memperpanjang dari masa simpan produk itu, makanya masuk tetap menjadi kewajiban memiliki izin edar. Kemudian kalau diimpor dalam jumlah kecil, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku, pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, diolah dan dikemas di hadapan pembeli, dan pangan siap saji itu tidak memiliki kewajiban untuk memiliki izin edar. Nah, izin edar Badan POM ini berlakunya selama 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui legislasi ulang. Dalam pemberian izin edar akan diberikan nomor izin edar sebanyak 12 digit yang menjadi kode dari produk pangan olahan Bapak Ibu yang sudah terregistrasi. Prosesnya semua dilakukan secara online di www.irec.pom.go.id. Jadi Bapak dan Ibu melakukan akses registrasi semua sudah online, bisa di mana saja melalui website ini. Nah, bagaimana prinsip untuk memperoleh izin edar di Badan POM? Ada 2 tahap dari produk Bapak Ibu untuk bisa terdaftar di Badan POM. Yang pertama adalah meregistrasi akun. Jadi di sini registrasi akun itu adalah memberikan informasi usaha produsen dari Bapak dan Ibu itu untuk diinput ke dalam sistem IREC-nya. Jadi kayak analogi seperti misalnya membuat email, pasti awalnya Bapak dan Ibu menginput data-data pribadi ke dalam sistem emailnya. Nah ini sama, ke dalam sistem ini irec.pom.go.id, Bapak dan Ibu menginput dan mengupload dokumen-dokumen terkait perusahaan dan pabrik Bapak Ibu ke dalam sistemnya. Kemudian kami melakukan verifikasi, sudah sesuai inputan datanya dan upload dokumennya sudah sesuai, maka kita akan memberikan user ID dan password-nya. Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan user ID dan password, maka bisa melakukan registrasi produk pangannya untuk mendapatkan izin edarnya. Jadi memang ada 2 tahap, pertama pembuatan akunnya dulu, dan kemudian baru bisa mendaftarkan produknya. Untuk prosedur dan persyaratannya, saat ini sudah kami mulai integrasi dengan OSS. Mungkin Bapak dan Ibu pengusaha lebih paham ya bahwa pemerintah sekarang membuat online single submission untuk penerbitan izin usaha. Nah, untuk yang produk-produk dalam negeri, pasti Bapak dan Ibu harus memiliki pertama NPWP sebagai kewajiban kita untuk wajib pajak. Maka kita mempersyaratkan bahwa Bapak dan Ibu punya NPWP. Kemudian dari OSS dikeluarkan adanya NIB, nomor induk berusaha, kemudian ada juga izin usaha. Izin usahanya nanti terbit juga dari OSS. OSS itu sekarang sangat mudah ya, dalam hitungan berapa menit NIB bisa keluar gitu, nanti bisa langsung proses untuk membuat akun. Kemudian kami memastikan sarana produksi dari Bapak dan Ibu sudah memenuhi syarat dengan melalui adanya audit sarana produksi. Audit sarana produksi ini prinsip hygiene dan sanitasi. Kemudian prosesnya jika semua dokumen-dokumen itu sudah tersedia, masuk ke web irec.pom.go.id, input datanya, di-upload dokumen-dokumen tersebut, kami lakukan verifikasi dan evaluasi dan verifikasi, baru mendapatkan user ID dan password-nya. Nah, untuk prosedur dan persyaratan untuk pendaftaran produknya, karena ini produknya produk frozen yang kami masuk kategorikan sebagai risiko sedang, Bapak dan Ibu pasti harus sudah mulai menyiapkan dokumen-dokumennya. Jadi sebagai bentuk dokumentasi untuk bisa tracing produk Bapak dan Ibu pasti punya komposisi atau formula resep dari produk yang Bapak Ibu buat. Kemudian tadi membuat alur proses produksinya seperti apa. Tadi yang membuat alur diagramnya dari ini, kemudian lanjut menjadi apa, itu dibuat dalam suatu dokumen.
Kemudian penjelasan kode produksi. Kode produksi itu untuk menandakan, oh untuk produksi per hari ini saya tandakan misalnya dengan tanggal hari ini. Kemudian ada masa simpan. Nah, masa simpan ini yang menjadi informasi bagi kami. Berapa lama sih masa simpan ini untuk bisa produk Bapak dan Ibu tetapkan. Apakah masa simpannya 6 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Itu semua ditetapkan oleh produsennya sendiri. Kemudian rancangan labelnya, kami pastikan untuk melakukan penilaian labelnya, hasil analisa terhadap tadi adanya cemaran, kemudian adanya BTP, itu dibuktikan persyaratannya tidak melebihi batas maksimum itu dari hasil analisa dan spesifikasi bahan. Setelah dokumen-dokumen ini siap, Bapak dan Ibu masuk ke dalam login e-registrasi pangan, kemudian login, input data-datanya, upload dokumen-dokumen ini, kemudian nanti kita lakukan evaluasi, kemudian diterbitkan surat perintah bayar, berapa biaya registrasinya, kemudian dibayar, kami lakukan evaluasi, verifikasi, dan validasi, Bapak dan Ibu mendapatkan izin edarnya secara elektronik juga pada sistemnya. Nah, registrasi pangan olahan ini sendiri ada 3 layanan. Pertama, registrasi baru untuk produk-produk yang benar-benar baru akan di-launching, baru akan dijual, itu registrasi baru. Registrasi ulang untuk produk yang sudah mendapatkan izin edar, tapi kan tadi masa berlaku 5 tahun, maka harus dilakukan registrasi kembali secara ulang, dan registrasi variasi atau perubahan data jika ada perubahan dari produk yang sudah memiliki izin edar tersebut. Nah, untuk memudahkan kami melakukan evaluasi atau penilaian, kami membuat kategorisasi tingkat risiko registrasi pangan olahan. Berdasarkan kriterianya kami lihat target konsumen produk ini untuk siapa. Kemudian apakah ada mencantumkan klaim zat gizi seperti mengandung vitamin C, mengandung kalsium. Apakah diproses dengan proses tertentu. Nah, proses pembukuan ini adalah masuk dalam teknologi hurdle. Jadi ada teknologi hurdle itu teknologi kombinasi antara memasakkan produk yang dikombinasikan dengan proses pendinginan atau pembekuan itu dimasukkan dalam teknologi hurdle. Kemudian penggunaan BTP dan bahan baku tertentu. Ketika kami kelompokkan nanti dari kategorisasi resikonya ada resiko yang tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Nah, untuk yang frozen food ini, pangan beku itu masuk dalam kategori tingkat resiko sedang. Nah, untuk bagaimana untuk resiko sedang ini, maka kami akan melakukan evaluasi secara penuh. Kami melakukan evaluasi komposisinya sudah sesuai atau tidak, cemarannya sudah memenuhi atau tidak, kemudian labelnya juga sudah memenuhi atau tidak, itu kita lakukan prosesnya secara penuh, sehingga prosesnya menjadi evaluasi penuh, ada evaluasi, verifikasi, validasi, itu kita memberikan timeline-nya adalah 30 hari kerja time to respond. Setiap permohonan yang masuk, kami akan respon maksimal, paling lama 30 hari kerja. Tetapi biasanya kurang dari 30 hari kerja. Sekitar 2 minggu bisa sudah kami terbitkan apakah ada permintaan tambah data atau sudah disetujui. Seperti itu. Ini adalah kategorisasi untuk proses penilaian kami. Nah, kalau misalnya sebelumnya ada masuk kategorinya bukan ke sedang, tapi ke rendah sangat rendah, maka kami akan memberikan kemudahan proses dengan notifikasi. Jadi, prosesnya hanya diverifikasi dan validasi setelah penerbitan surat perintah bayar, itu 5 hari kerja prosesnya sudah kami berikan izin edarnya. Dan untuk yang risiko rendah dan sangat rendah ini tidak diperlukan persyaratan hasil analisa cemaran karena risikonya sudah rendah. Jadi kami anggap itu sudah aman, maka tidak perlu lagi kami mintakan hasil analisa terhadap cemarannya. Seperti itu. Nah, untuk biayanya, berapa sih biaya untuk proses registrasi ini? Ini biaya di luar dari biaya analisa dari labnya ya Bapak dan Ibu. Jadi ini memang murni untuk pendaftaran ke Badan POM itu berkisar antara 200.000 sampai dengan maksimal 3 juta. Jadi tergantung jika produk Bapak Ibu dari produk daging-dagingan, maka itu ada di kategori 8, itu biayanya sekitar 500.000. Tapi kalau misalnya bikin produk komposit lauk-laukan, itu biayanya di kategori 16 itu
itu sebentar, kategori 16, nah ini itu 300.000 biayanya per satu produk. Nah, biayanya juga sudah dilakukan secara online, bisa melalui ATM, kantor pos, e-banking, itu sudah kami integrasikan sehingga benar-benar akan masuk langsung ke kas negara, tidak lagi ke istilahnya ke pribadi, itu sudah pasti negara, Kementerian Keuangan yang menerima sudah tercatat langsung ke negara. Nah, untuk yang usahanya mikro dan kecil jangan khawatir, kami sudah menerapkan adanya potongan 50% biaya registrasi yang sudah berlaku mulai 10 Juli 2018. Jadi, untuk yang usahanya mikro dan kecil, misalnya masih industri rumah tangga itu biasanya mikro, kita akan berikan potongan biaya registrasinya 50%. Misalnya tadi biayanya 300.000, kita potong 50%, jadi Bapak dan Ibu hanya membayar Rp150.000. Nah, apa produk akhirnya? Nanti Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat elektronik izin edar pangan olahan. Bentuknya seperti ini. Nanti ada mencantumkan ada informasi mengenai produk Bapak dan Ibu, kemudian nomor izin edarnya, masa berlakunya, dan ada 2D barcode-nya. 2D barcode yang kami terbitkan ini akan dicantumkan ke dalam label pangan dari Bapak dan Ibu untuk konsumen bisa melakukan scanning. Oh benar, produk Bapak dan Ibu sudah terdaftar di Badan POM. Jadi itu juga sebagai bentuk kemudahan bagi konsumen untuk bisa mengecek, oh benar produk ini sudah terdaftar di Badan POM, bukan produk abal-abal seperti itu. Dan juga bersama dengan sertifikat ini, maka rancangan label yang telah kami nilai akan juga diterbitkan dengan adanya tanda tangan dari Kasubdit bahwa label ini sudah dilakukan penilaian dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Nah, sudah masuk ke penutup, jadi kami Badan POM paham bahwa UMKM perlu kami lakukan bimbingan untuk bisa maju dan berkembang. Nah, kemudian bagi UMKM yang telah kami lakukan, telah kami gelontorkan, yaitu kita ada namanya coaching klinik usaha kecil dan mikro. Kemudian tadi pemotongan biaya sebesar 50%, kemudian kami juga simplifikasi persyaratan izin usaha bagi UMKM, jadi jika Bapak dan Ibu hanya punya izin usaha mikro kecil, surat keterangan domisili usaha, maka itu sudah bisa melakukan pendaftaran ke kami. Bahkan misalnya tidak lewat OSS, masih bisa diterbitkan surat keterangan dari kelurahan atau dari kecamatan, itu juga kami terima untuk bisa melakukan pendaftaran di Badan POM. Tadi, kalau misalnya pangannya masih masuk resiko rendah dan sangat rendah, kita proses notifikasi dan tidak dipersyaratkan hasil analisa. Tetapi untuk frozen food, karena masuk resikonya sedang, maka masih tetap ada persyaratan hasil analisanya. Kemudian, jika misalnya nih Bapak dan Ibu sudah percaya diri, oh produk saya sudah oke, keamanannya sudah oke kira-kira, prosesnya saya sudah menulis prinsip sanitasi dan hygiene, tapi biaya labnya mahal. Nah, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Balai POM setempat. Nanti Balai POM setempat itu melakukan pembinaan, Bapak dan Ibu bisa produknya disampling untuk dilabkan. Nah, hasil laboratorium dari Balai POM untuk sampling tersebut dapat digunakan untuk proses registrasi ke Badan POM. Jadi itu salah satu kemudahan. Ibu dan Bapak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk uji lab, bisa lewat Balai POM karena masuk dalam binaan Balai POM dan Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan pendaftaran registrasinya ke kami dari hasil analisa yang diterbitkan oleh Balai POM. Dan kami juga memahami bahwa pemenuhan cara produksi pangan olahan yang baik itu untuk UMKM harus lebih sederhana. Maka kami sederhanakan prinsip-prinsip auditnya untuk sarana produksinya itu hanya pada pelaksanaan hygiene dan sanitasi saja. Tidak yang istilahnya untuk UMKM tidak perlu yang mengikuti standar skala usaha besar, standar industri besar, itu tidak. Kami sudah sederhanakan prinsip-prinsipnya untuk yang usaha kecil dan mikro. Nah, untuk registrasinya sendiri, tips dan trik untuk penyiapan dokumen mungkin itu yang paling Bapak dan Ibu akan rasakan adalah penyiapan dokumennya. Selama ini kami melakukan coaching, kami paham, kami baru mengetahui bahwa ternyata tidak semudah itu menyiapkan dokumen bagi Bapak dan Ibu pelaku UMKM ini. Jadi pertama memang harus pahami dulu pedoman dan peraturan yang berlaku tadi. Memang banyak peraturannya, jangan takut untuk bertanya ke kami.
line telepon kami ada, live chat juga ada untuk registrasi pangan olahan. Silakan bertanya peraturannya seperti apa, penggunaan seperti apa untuk misalnya penggunaan BTP. Kemudian pastikan data dan informasinya sahih dan benar. Bapak dan Ibu sendiri yang paling memahami produk dari Bapak dan Ibu yang produksi, yang paling paham. Kami yang di sini pemerintah hanya bertanya saja, oh benar ini produknya seperti ini gitu kan. Yang paling paham justru Bapak dan Ibu. Kemudian pelajari secara mendalam karakteristik produk pangan Ibu yang tadi Bapak dan Ibu tadi kategori produk saya ada di kategori pangan yang mana ya? Oh, kategori pangan yang ini gitu kan. Oh, 08.3. Oh, kalau begitu cemarannya apa ya? Ini sesuai kasus 0833. BTP yang mau digunakan apa? Ada sesuai itu. Nah, itu Bapak dan Ibu sendiri yang harusnya lebih paham daripada kami. Kemudian self-assessment, benar nggak cemarannya sudah terpenuhi atau tidak ya? Tidak melebihi batas maksimal atau tidak? Nah, Bapak Ibu sendiri juga bisa melakukan self-assessment. Kemudian kalau memang bingung, gunakan checklist. Dan yang terakhir, kami menyarankan untuk tidak menggunakan biro jasa. Karena proses ini Bapak dan Ibu sendiri yang menjalani dan paling tahu produknya. Silakan diproses dengan, maksudnya oleh perusahaan sendiri untuk mengetahui apa sih yang kurang, apa sih yang harus diperbaiki dari produk saya atau dokumen saya. Nanti Bapak dan Ibu juga yang akan mengetahui. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ya ke Pak Nabhan. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Yeni Oktaviani atas pemaparan materinya. Ini lengkap banget Ibu pemaparan materinya, tadi mulai dari teknis olahan frozen food-nya sampai tata cara pendaftaran, bahkan udah dijelaskan biayanya berapa. Ini banyak banget yang pada ingin mengakses materinya, Bapak Ibu Sobat UMKM. Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, sekali lagi saya meminta untuk Bapak Ibu Sobat UMKM segera mensubscribe channel YouTube Basnas TV. Saya berikan waktu 3 detik untuk mensubscribe channel Basnas TV kesayangan kita ini, karena nanti akan saya berikan hadiah berupa akses materi. Luar biasa bukan? Oke, sama-sama kita hitung 1, 2, 3, kita subscribe ya channel kita. 1, 2, 3. Oke, saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian Sobat UMKM untuk mengisi link absen yang sudah disampaikan oleh tim Basnas TV, karena kami juga berupaya untuk memfollow up baik itu berupa materi maupun info-info kegiatan bermanfaat lainnya. Oleh karena itu jangan sampai Bapak Ibu Sobat UMKM yang sudah hadir pada kegiatan kita kali ini tidak mengisi absen. Oke, Bu Yeni, ini banyak banget yang bertanya ini. Saya lihat. Nah, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, Bu Yeni, mohon izin. Silakan. Oke, ini pertanyaan pertama dari Ibu Dian Mustika. Untuk minuman dingin dengan kandungan susu UHT, apakah aman jika disimpan di showcase, tidak di freezer? Silakan, Ibu. Minuman dingin, terus ada susunya ya tadi ya, susu UHT. Apakah bisa hanya pendinginan, bukan dibekukan ya? Iya, betul. Iya, ini bisa, maksudnya gini kan, tadi kan ada pilihannya bisa dibekukan, bisa didinginkan. Nah, kalau dibekukan tuh biasanya memang untuk produk yang akan disimpannya jangka waktunya bisa lama sekali, bisa sampai bulanan. Nah, kalau didinginkan itu biasanya masa simpannya agak sedikit lebih pendek, misalnya bisa saja hanya seminggu atau 2 minggu dia bertahan. Tetapi itu adalah pilihan dari produsen. Oh, produk saya mau saya simpan dingin boleh, mau disimpan beku juga boleh. Itu adalah pilihan dari masing-masing produsen. Jadi kita tidak membatasi. Oh, kalau sudah memilih saya mau simpan di showcase hanya dalam bentuk suhu refrigerator ya, istilahnya refrigerator, ya silakan. Nanti ada ketentuan bahwa itu harus memenuhi persyaratannya sebagai apa gitu. Sebagai yang produk disimpan dingin saja, bukan disimpan beku. Boleh, silakan saja. Oke. Jadi jawabannya boleh ya Bu ya, dan hanya berpengaruh ke masa. Iya, masa simpannya sangat simpannya. Oke. Semoga menjawab Bu Dian. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Bu Yeni, ini pertanyaan dari Bu Budi Ari. Kalau makanan sudah matang dibekukan, apakah masih rentan dengan bakteri? Itu. Ini disebutkan juga misalnya nugget.
Oke, nah ya, dan makanya tadi saya jelaskan kan, kalau nugget kita ambil contoh kasusnya nugget ya, biar kita sama-sama pemahamannya. Nugget itu kan sudah dimasak nih, sebenarnya sama produsennya udah digoreng dulu tuh prosesnya sebelum keluar dari pabrik, digoreng, kemudian dibekukan. Nah, kemudian dibekukan itu baru dijual kan istilahnya sampai ke kita, ke konsumen, maka itu adalah produk beku. Kemudian kita cairkan, kemudian kita goreng kan ya Bapak dan Ibu. Nah, proses penggorengannya nanti juga sudah menghilangkan bakteri lagi kan. Jadi itu. Nah, yang makanya menjadi kata kunci ya kalau kita sebagai konsumen juga adalah melihat pastikan produk bekunya itu benar-benar dalam keadaan beku. Jadi Bapak dan Ibu misalnya beli nih di pasar, itu pastikan sudah dalam kondisi beku, benar-benar masih beku, udah tidak cair gitu. Nah, kalau sudah beku, maka disimpan juga langsung disimpan di freezer juga kita di rumah gitu. Nah, itu akan menjaga suhunya tetap beku. Tetapi kalau misalnya belinya sudah bekunya sudah mencair, kan kadang di pasar kita sering menemukan ya, ada yang agak lembek gitu. Nah, itu daya simpannya sudah mulai berkurang Bapak dan Ibu. Misalnya kalau dibilang dia bisa tahan 1 tahun dalam kondisi beku, maka kalau yang kita sebagai konsumen itu hanya bisa bertahan beberapa hari dalam suhu ruang dan dimasukkan ke refrigerator, bukan yang freezer. Bukan yang freezer, maka itu hanya bertahan misalnya beberapa hari saja, dan itu harus cepat dikonsumsi. Jadi kalau Bapak dan Ibu, yang tadi saya sampaikan keluar dari produsen itu insya Allah mikrobanya sudah terkontrol ya. Tetapi bagaimana penanganan kita selama kita membeli, kemudian menyimpan di rumah, itu akan menimbulkan adanya resiko tumbuhnya bakteri lagi. Gitu. Nah, itu yang kita harus jaga tadi, kata kuncinya adalah benar-benar disimpan beku, baik kita membelinya dalam kondisi beku, dan kita juga simpan dalam kondisi beku juga, seperti itu. Jadi itu yang mencegah bakterinya tumbuh, kalau dia sudah tidak beku lagi. Seperti itu, Pak. Menjawab? Oke. Semoga menjawab ya, tadi pertanyaannya, insya Allah udah sangat jelas Ibu menyampaikan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ini dari Ibu Dayu Dwi Purnamasari. Bagaimana layout tempat produksi yang sesuai standar BPOM agar ketika diaudit pemeriksaan tempat produksi masuk kategori baik? Oke. Layoutnya itu biasanya kami memastikan Pak, namanya prinsip hygiene dan sanitasi pasti tidak boleh ada istilahnya, yang pertama kita mengatur dulu. Ini ada tempat mengolah, ini ada tempat menyimpan. Jadi ada pemisahan yang jelas kapan tempat istilahnya dapur untuk melakukan pengolahan itu terpisah dari tempat penyimpanan, atau kalau misalnya industrinya masih rumah tangga itu benar-benar terpisah antara menyiapkan untuk dapur keperluan keluarga dengan proses produksinya. Jika ada barang-barang yang disimpan, misalnya bahan baku yang disimpan, itu tidak harus terpisah tadi. Jadi yang pertama pastikan ada pemisahan antara proses produksi dengan proses penyimpanannya, kemudian meja-meja juga harus bersih, kemudian jika ada lubang itu harus ada ditutup supaya mencegah tikus masuk, seperti itu. Nah, itu memang ada layout-layout yang ditetapkan. Tapi pastikan bahwa Bapak dan Ibu sederhananya aja memisahkan dulu. Misahkan tempat penyimpanan dan tempat pengolahan dan juga tempat produk jadinya itu jangan dijadikan satu. Karena tadi yang saya bilang adanya kontaminasi silang, jadi justru bahaya buat produk yang sudah jadinya. Seperti itu. Mantap jawabannya Ibu. Ini kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya Ibu dari Mas Arief. Apakah produk frozen food memproduksinya bisa dilakukan di dapur rumah tangga Ibu? Boleh sih, boleh saja. Kami paham bahwa produksi industri rumah tangga itu kan memang banyak yang produksi produk-produk jadi tadi. Boleh dilakukan di industri rumah tangga, tetapi memang pendaftarannya tidak bisa ke Dinas Kesehatan, jadi harus ke Badan POM. Jadi makanya kami untuk kemudahan yang industri-industri rumah tangga yang produksi frozen food itu, kita sudah sederhanakan semua termasuk audit sarananya. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau memang industri rumah tangga, pastikan kan ini istilahnya bergabung ya antara dapur keluarga dengan dapur produksi istilahnya kan ya. Kalau memang bergabung, pastikan bahwa ketika memproduksi itu tidak sedang menyiapkan untuk kebutuhan keluarga. Kemudian ada penyekatan tadi antara bahan bakunya
disimpan di mana, kemudian aktivitas keluarga juga tidak terlalu terlibat di dalam dapur, tidak ada hewan yang berseliweran, misalnya kayak kucing atau misalnya punya pelihara anjing, itu tidak boleh ada di dapur untuk mencegah tadi supaya tidak ada kontaminasi silang. Penggunaan peralatan yang dicuci bersih, meja-meja itu pastikan tidak ada serangga. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari industri rumah tangga bisa memproduksi istilahnya skala yang lebih baik lagi gitu, prinsip sanitasi dan hygiene-nya. Luar biasa ya Bu ya, jadi sebenarnya juga sudah banyak diberikan kemudahan oleh BPOM ya menyesuaikan UKM. Iya, kami paham. Kita kan harus mendukung ya UMKM kita ya bahwa ini itu, maka kita sederhanakan proses auditnya. Kita lihat prinsip sanitasi dan hygiene, pastikan ada tempat sampah. Cuman yang prinsip-prinsip sederhana, ada tempat sampah tertutup, kemudian ada tempat mencuci tangan, itu saja. Kemudian pada saat proses memang misalnya menggunakan istilahnya celemek atau tutup gitu. Itu aja Pak yang prinsip-prinsip dasarnya. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Semoga terkejar semua ini. Ini dari pertanyaan Ibu Nurul Aziza. Jika kami domisili di Bogor dengan KTP DKI, bisa mengajukan prosesnya ke kota domisili atau sesuai KTP, Bu? Setahu saya sesuai dengan tempat usahanya ya Pak ya. Mungkin saya kurang begitu, tetapi tempat usahanya di mana, maka itu yang menjadi perizinannya ya. Saya kalau KTP-nya saya kurang paham. Tapi yang saya tahu, misalnya Bapak memproduksi di Bogor, maka harusnya kan yang akan diawasi nanti di Bogor ya. Maka pendaftaran istilahnya pengurusan izin usahanya juga di Bogor, seperti itu. Oke, jadi lebih mengikuti lokasi domisili kegiatan usaha ya Bu ya. Tapi mungkin lebih detail nanti ditanyakan ke itunya ya, satu pintunya dinas ya, satu Pemdanya ya, karena mereka yang mengeluarkan, kita hanya menerima kalau sudah punya izin usahanya, ya udah kita terima, itu aja. Siap Ibu. Ini pertanyaan mengenai biaya tadi sudah dijelaskan, mengenai ini juga udah. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengetahui balai POM terdekat Ibu untuk uji lab produksi? Ini pertanyaan dari Ibu Yuna Dewi. Oh ya, nanti bisa ke website kami di www.pom.go.id. Jadi kita punya 33 balai POM di provinsi, ibu kota provinsi, tapi kami juga udah punya lokal juga, kantor cabangnya lagi lah istilahnya. Jadi kita punya masing-masing di ibu kota provinsi, kemudian kita punya juga mulai ada di kabupaten-kabupaten kota. Misalnya kayak contoh, kalau Jabodetabek itu kan bukan Jakarta ya, kalau Jabodetabek itu masuk ke Balai POM Bandung, tapi kita sudah punya loka di Bogor. Loka Bogor kita punya, kemudian di Serang juga kita sudah punya. Nah, itu silakan hubungi di loka-lokanya. Kalau memang jauh dari ibu kota provinsi, bisa menghubungi loka atau kantor kabupaten kota Badan POM. Nanti alamatnya bisa lihat di pom.go.id, detail setiap alamat lokanya. Seperti itu. Oke, siap Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Palupi. Kalau sudah mempunyai sertifikat hygiene sanitasi makanan dan dinas kesehatan, apakah tetap diaudit lapangan, Bu Yeni? Oh, berarti Ibu kalau sudah punya sertifikat hygiene dan sanitasi dari dinas kesehatan ya, berarti ya? Berarti produk Ibu waktu itu masuk ke PIRT ya? Kalau masuk ke PIRT, maka kan ketika mendapatkan nomor izin edar dari PIRT harus mempunyai sertifikat tadi dari dinas kesehatan. Nah, untuk proses ke Badan POM masih tetap dilakukan audit kembali Bu oleh Balai POM. Nanti kita lihat kembali jika memang sudah sesuai prinsip-prinsipnya, pastikan Ibu sudah menerapkan. Nah, itu biasanya tidak beda jauh kok dengan yang ada di istilahnya dinas kesehatan. Kita hanya melakukan cross check kembali, nanti dilakukan oleh balai ataupun loka. Oke, seperti itu ya Bu Palupi, semoga menjawab. Ini pertanyaan lagi Bu Yeni dari Bapak Hasanuddin dari Lombok. Oh sorry, bukan. Dari Pak Heri Wijaya. Dari Bobokonasi yang dimaksud standar hygiene dan sanitasi, apakah bisa dijelaskan? Nah, ini pertanyaan saya belum paham nih.
Jadi prinsip standar hygiene dan sanitasi gini, kan kita memastikan, prinsipnya gini sih, bagaimana Bapak dan Ibu melakukan proses produksi pangannya itu dengan kebersihan, istilahnya benar-benar bersih, hygiene dan sanitasinya terpenuhi. Bahwa Bapak dan Ibu memproses, misalnya sebelum memproses memasak, apakah sudah mencuci tangan terlebih dahulu gitu kan. Kalau belum cuci tangan kan kemungkinan tangan kita banyak mengandung bakteri ya, habis megang-megang apa saja gitu. Nah itu bisa indahlah dia loncat bakterinya ke makanan. Nah, prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi itu memastikan bahwa Bapak dan Ibu memenuhi cara-cara pengolahan yang baik supaya pangannya itu yang diproduksi aman. Jadi misalnya pertama kita lihat dulu peralatannya. Peralatannya apakah sudah dicuci semua dengan menggunakan sabun? Apakah peralatannya tidak ada yang istilahnya bolong-bolong? Kemudian apakah bahan-bahan baku yang digunakan sudah memenuhi syarat, misalnya memang dalam kondisi yang baik, tidak busuk atau apapun segala macam itu. Kemudian dari peralatannya tadi sudah bersih, apakah ada proses pencucian secara berkala seperti itu. Jadi memang kita memastikan kalau misalnya kalau di Islam kan halal dan thayyibah. Kalau thayyibannya itu adalah kebersihannya yang kita lihat. Apakah Bapak dan Ibu melaksanakan proses produksi pangan olahan yang bersih gitu. Nah itu bahasa teknologi pangannya adalah hygiene dan sanitasi. Gitu. Kita kan pastikan, oh ini sudah aman, sudah thayyib gitu. Seperti itulah prinsipnya ya Pak. Siap. Oke, ini Bapak Ibu banyak yang menanyakan soal link. Mungkin nanti dari teman-teman tim Basnas TV bisa men-share lagi ya untuk linknya, atau bisa scroll juga ke atas Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link absen yang semoga ke depan bisa kami follow up untuk baik kegiatan maupun materi-materi. Dan sekali lagi kami mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mensubscribe, segera subscribe channel YouTube Basnas TV. Semoga dengan mensubscribe dan menyalakan loncengnya, Bapak Ibu juga nanti bisa mendapatkan update-update pemberitahuan ketika ada tayangan-tayangan bermanfaat lainnya. Bu Yeni, kita lanjutkan lagi ya pertanyaan Ibu. Oke, ini tadi pertanyaan mengenai bangunan untuk produksi skala UKM, apakah menyesuaikan harus seperti industri ini Ibu, pertanyaan? Ya itu, tadi salah satu yang kami sederhanakan. Jadi kalau memang masih industri rumah tangga, maka masih boleh di rumahnya sendiri, tapi tadi ada pemisahan antara untuk dapur untuk produksi dengan aktivitas keluarganya, misalnya ruang keluarga atau apa, itu kita membuat sekat lah istilahnya, jadi supaya tidak ada kontaminasi silang. Nah prinsip-prinsip yang penyederhanaan tadi yang sudah kita buatkan, nanti akan kalau Bapak dan Ibu bingung kayak apa, bisa hubungi Loka dan Balai POM setempat. Misalnya ini saya layoutnya kira-kira masih kurang nggak ya, jadi sebelum diperbaiki mungkin sudah konsultasi dulu, jadi sudah tahu oh ini sebaiknya harus bagaimana. Misalnya kayak meletakkan kamar mandi dengan dapur, seperti apakah harus berdekatan atau berhadapan, itu ada ketentuannya, jangan terlalu dekat. Apakah saya harus punya wastafel untuk mencuci tangan? Nah itu nanti akan dipandu oleh petugas dari balai, layout sebaiknya seperti apa gitu. Tidak harus seperti industri, kalau untuk yang skala mikro kecil kami paham, tetapi ada penyekatan, menyimpan bahan yang sudah jadi itu juga harus agak terpisah dengan bahan bakunya. Nah itu ada ketentuan-ketentuannya seperti itu. Oke. Ini pertanyaan lagi Ibu dari Bapak Guardian Arkan. Saya sudah ikut PKP, lalu mau lanjut, maka usahanya Bu, ada nggak syarat lama usaha menjadi persyaratan? Untuk PIRT ya, setahu saya tidak ada ya. Jadi kan persyaratan PIRT hanya dokumen-dokumennya, kemudian sudah mengikuti pelatihannya ya, sudah mengikuti pelatihan untuk keamanan pangan, baru nanti bisa masuk ke pendaftaran produknya. Prinsipnya hampir sama sih sebenarnya. Tapi kalau PRT yang dikasih pelatihan adalah yang mengurus, istilahnya pengurusnya atau pemiliknya. Kalau kami ya kami pastikan bahwa Bapak dan Ibu sebenarnya sudah tahu prinsip-prinsip keamanan pangan, prinsip-prinsip sanitasi dan hygiene sudah tahu, maka kami tidak melakukan pelatihan itu, tetapi kita sudah lihat dari hasil auditnya, seperti itu.
Oke. Semoga menjawab ya Bapak. Ini pertanyaan lagi Bu Yeni dari Pak Bekti. Apakah ada kewajiban uji laboratorium produk olahan bila mengajukan MD? Ya, tadi tergantung pembagian produknya. Tadi kalau yang frozen food, produk-produk buku sudah pasti harus ada analisa dari labnya. Tetapi kalau produk-produknya tadi resikonya rendah, sangat rendah, kami membebaskan dari persyaratan analisa. Misalnya contohnya apa sih? Misalnya contohnya keripik kentang, nggak pakai bahan tambahan pangan. Jadi hanya kentang dipotong-potong, kemudian digoreng, itu masuknya risiko rendah, tidak perlu hasil analisa. Atau misalnya bikin cookies coklat, misalnya hanya pakai terigu, kemudian pakai baking powder natrium bikarbonat yang memang CPPB aman, itu maka boleh masuk ke kategori risiko rendah, itu tidak perlu analisa. Jadi memang yang tadi kategorisasi risiko itu membuat kami untuk mudah proses penilaian. Kalau ya pangannya udah risikonya rendah, ya sudah, kami tidak akan mintakan persyaratan hasil analisanya. Tapi kalau sudah masuk ke sedang dan tinggi, maka harus dibuktikan dengan hasil analisa dari lab. Seperti itu. Oke, siap. Ini banyak pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu baru bergabung di pertengahan ya, tapi nanti kita coba materinya mungkin bisa ya Bu ya? Ya, gitu, silakan. Nanti, oke. Nanti kami coba upayakan untuk men-share link download materi, namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan untuk mengisi link absen untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena ini banyak pertanyaan mengenai follow up lanjutan dan lain-lain gitu, akan kami coba upayakan. Tentunya kami LPM Basnas selalu berupaya untuk memberikan layanan kepada UMKM, terlebih di tengah suasana pandemi COVID-19 ini ya Bu Yeni ya. Selain itu juga Bapak Ibu Sobat UMKM, kami juga mendorong bagi Bapak Ibu yang ingin mendonasikan baik zakat infak maupun sedekahnya kepada Basnas, silakan, sudah tertera di deskripsi untuk tentunya kembali mensupport para UMKM yang tengah terdampak di kondisi pandemi ini. Oke, kita lanjut lagi ya Bu Yeni ya, pertanyaannya ini kita mudah-mudahan kita bisa habiskan ini. Bagaimana melakukan analisanya? Ini pertanyaan dari dari Ibu Dwi Fitrianti. Apakah dilakukan saat proses pembuatan izin edar? Ini mungkin maksudnya analisa yang tadi bahan-bahan logam berat atau yang sejenisnya itu ya Bu ya? Iya. Jadi memang analisa ini dilakukan sebagai syarat untuk mendaftarkan ke kami juga, atau bisa juga digunakan pada saat audit. Jadi udah pas lagi audit bisa kebayang kan dilihat, oh produk Bapak Ibu udah sesuai misalnya cara produksinya. Kemudian ini loh pembuktiannya, saya sudah labkan juga, ternyata memang tidak memenuhi batas maksimum, semuanya aman. Nah itu bisa menjadi salah satu dokumen dari audit yang digunakan kemudian untuk proses registrasinya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan melakukan analisa dari produknya itu, dibawa ke lab untuk dianalisakan. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya pegangan Bapak dan Ibu, oh benar ya produk saya udah benar nih, caranya udah benar, bahan bakunya udah benar, prosesnya udah benar, makanya dibuktikan dengan analisa juga semuanya di bawah angka yang maksimum, itu sudah oke banget gitu, berarti produk saya sudah aman. Itu hanya sebagai alat validasi aja sih sebenarnya lab itu ya. Iya. Nah ini pertanyaan lagi Ibu, produk olahan bandeng yang hanya dicelup tepung renyah bumbu, bumbu alami, apakah masuk kategori rendah gitu? Produk bandeng yang dicelup tepung renyah dengan bumbu alami sebenarnya. Disimpannya kalau misalnya ada yang digoreng kayak nugget kemudian dibekukan, maka kalau dia beku maka masuknya ke risiko sedang. Tapi kalau misalnya dia benar-benar kering banget ya, misalnya emang dipotongnya tuh tipis, kemudian dikasih tepung, digoreng tuh jadi tipis banget kayak keripik. Nah, itu bisa jadi sebagai pangan risiko rendah. Oke. Nah, penjelasan Ibu juga menjawab ini tadi ada pertanyaan dari Basnas Cirebon Kota. Kalau pembuatan rengginang, nah itu yang digoreng itu berarti masuk ke resiko rendah ya. Selama tidak pakai BTP ya, tidak ada misalnya pakai pewarna sunset yellow, pewarna tetragin, nah itu bisa masuk semuanya ke rendah. Oke. Nah dengan catatan tidak ada bahan tambahan pangan itu tadi ya. Oke.
Ini pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Handianti. Untuk penelitian uji klinis memberikan produk makanan, apakah harus ada izin edar sesuai BPOM? Karena untuk uji klinis obat harus BPOM ya. Oh, uji klinis ya. Ini biasanya agak confused dengan agak abu-abu dengan produk yang suplemen atau obat tradisional atau yang produk-produknya seperti itu. Nah, kalau di pangan sebenarnya tidak ada uji klinis, tetapi ketika dia akan mengajukan klaim baru, misalnya sekarang tuh lagi rame probiotik atau prebiotik, bakteri-bakteri baik. Nah, itu memang kami belum izinkan klaimnya. Jadi harus dibuktikan dulu dengan uji klinis. Misalnya Bapak dan Ibu bikin minuman serbuk ditambahkan bakteri prebiotik gitu misalnya. Mau klaim nih baik untuk pencernaan gitu kan. Nah, itu harus diuji klinis memang. Nah, uji klinisnya itu biasanya dilakukan di rumah sakit atau apa untuk pembuktian bahwa itu memang terbukti bahwa bakteri itu terbukti untuk pencernaan saluran cerna kita. Nah, dari hasil uji klinis itu baru dilakukan registrasi ke kami untuk mendapatkan izin edarnya. Jadi, prinsip registrasi ke kami adalah Bapak dan Ibu punya alat, punya istilahnya materi yang legal bahwa produk Bapak dan Ibu bisa beredar. Prinsipnya seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, ini terkait lab Ibu, ada pertanyaan. Apakah ada lab tertentu yang bekerja sama dengan BPOM yang bisa digunakan untuk analisa? Atau kita analisa lab secara mandiri, Bu? Oke, kami tidak melakukan kerjasama. Jadi kami sangat-sangat netral sekali. Bapak dan Ibu UMKM bisa memilih mau pakai lab yang manapun. Bisa lab pemerintah atau lab swasta tapi yang terakreditasi. Itu syaratnya kami hanya 2 itu. Kalau Bapak dan Ibu mau pakai lab pemerintah di luar dari Badan POM ya, ini Badan POM sendiri sebenarnya tidak menerima untuk analisa gitu kan. Itu silakan bisa ke lab pemerintah atau lab swasta yang terakreditasi. Kami bebaskan Bapak dan Ibu untuk memilih labnya seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi bebas gitu, netral untuk melakukan uji lab dimanapun. Iya betul. Ini pertanyaan lagi Ibu dari Pak Pirustianto. Untuk kemasan kaleng dan saset, apakah bisa satu nomor izin atau berdiri masing-masing gitu? Nah, ini karena kaitannya dengan packaging ya Bu ya? Oh ya, memang untuk kaleng dan sachet. Jadi nanti kalau misalnya Bapak jual dalam bentuk kaleng, maka itu harus punya izin edar yang berbeda untuk yang kemasan sachet. Jadi ini kan ada 2 produk jadinya ya. Ini memang masing-masing memiliki izin edar. Didaftarkannya 2, tetapi Bapak dan Ibu bisa menggunakan misalnya kalau hasil analisa nggak masing-masing, bisa aja satu hasil analisa tapi kita daftarkan jadi 2 gitu prosesnya. Nah, ada juga kita berikan kemudahan begini, misalnya ini kemasan sachet. Kemasan sachetnya udah dapat nomor izin edar. Nah, saya mau bikin kemasan kaleng. Kemasan sachet ini saya masukkan ke dalam kemasan kaleng. Nah, itu bisa satu nomor izin edar. Kami perbolehkan. Tapi kalau udah ini kemasan kaleng sendiri, sachet sendiri, maka izin edarnya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Ini karena waktu juga yang mengakhiri pertemuan UMKM kelas kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang belum terjawab kami mohon maaf karena memang waktu yang sudah cukup sampai batasnya. Ibu Yeni, saya ingin closing statement sebelum kita tutup ini dari Ibu untuk acara UMKM kelas kita pada pagi hari ini 1 menit. Oh ya, untuk UMKM pangan, pertama memang mari kita bersama-sama memproduksi pangan yang memang memenuhi persyaratan keamanan, karena dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan, Bapak dan Ibu memproduksi pangan-pangan yang memang aman untuk konsumen-konsumen kita, untuk rakyat kita gitu kan. Jangan ragu, jangan khawatir terhadap proses perizinannya. Kami Badan POM siap membantu dan mendampingi Bapak Ibu untuk proses auditnya, kemudian proses registrasinya. Jangan ragu untuk menghubungi kami akan bantu Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan izin edarnya. Demikian, Bapak dan Ibu sendiri juga yang mungkin harus memahami peraturan-peraturannya. Kita selalu mengupdate diri kita dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengenali produk Bapak Ibu sendiri sehingga lebih
lebih update gitu loh. Jadi lebih paham. Kadang-kadang kami agak bingung gitu ketika ada yang masuk kami tapi tidak paham dengan produknya sendiri. Nah, itu jadi bingung kan, padahal yang memproduksi Bapak Ibu. Nah, kenalilah produk Bapak Ibu untuk bisa memenuhi persyaratan keamanan pangan tersebut. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Yeni kami ucapkan atas perkenannya hadir pada UMKM kelas online pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Sobat UMKM yang kami banggakan. Tentunya ini bagian dari upgrade diri, upgrade ilmu kita dalam menjalankan usaha, dan Masya Allah hari ini luar biasa banget materinya, sangat memberikan manfaat Insya Allah Bu Yeni. Sekali lagi Bapak Ibu silakan diisi link absennya. Nah, karena nanti kita akan mencoba memfollow up baik itu berupa materi maupun kegiatan lanjutan. Dan karena waktu juga yang sudah habis, saya dari tim LPM Basnas TV, kemudian juga saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yeni selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.